bidang pemberantasan. Mungkin nanti kalau akhir tahun kami akan rilis untuk semua kegiatan dari seluruh bidang-bidang. Jadi ini terkait dengan pengungkapan kasus, khususnya di bidang pemberantasan saja. Di tahun 2020 ini target yang diberikan kepada BNN PNTT ini sejumlah 6 LKN selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020 ini. Target yang diberikan kepada BNN PNTT sebanyak 6 LKN. Dari 6 LKN tersebut sampai bulan Oktober ini kami sudah bisa memenuhi atau mengerjakan sebanyak 4 LKN dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang. Jadi dari 6 target yang diberikan 6 LKN kita sudah bisa merealisasikan sebanyak 4 LKN dengan 7 tersangka. Sementara yang 4 tersangka masih dalam proses hukum atau dalam proses sidik, belum P21 yang 4 tersangka. Untuk barang buktinya perlu saya jelaskan dari semuanya itu BB-nya yaitu sabu sebanyak 0,5885 gram sabunya. Sedangkan untuk tembakau berhasilnya sebanyak kurang lebih 5 gram. Untuk BB non narkotika ini 1 buah handphone, 3 buah handphone, 3 buah handphone. Pasal yang kita kenakan pasal 114, 112, dan 127. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu pengenaan pasalnya dari ketujuh tersangka tersebut. Di sini dari 7 tersangka tersebut inisialnya yang pertama IS, yang kedua PS, AS, laki-laki ya, yang IS tadi juga laki-laki. Inisial ketiga DS, laki-laki juga. Tersangka keempat inisialnya RS, laki-laki juga. Yang kelima, tersangka kelima AL, perempuan. Tersangka yang keenam RR, laki-laki. Dan tersangka ketujuh DT, laki-laki. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan
siang menjelang sore hari ini, silakan. Nanti akan kami jelaskan. Jadi di wilayah NTT ini memang sejak saya bertugas di sini mulai tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun lebih, setiap kami melakukan pengungkapan masih sebatas penyalahgunaan, jadi bukan pengedar. Dan semua itu pengedarnya berada di luar provinsi NTT. Jadi tidak ada yang pengedarnya itu berdomisili atau menetap di NTT. Mereka rata-rata mendapatkan barang tersebut komunikasi melalui HP, baik melalui WA maupun Line dan sebagainya. Selanjutnya barang dikirim lewat ekspedisi. Ada juga yang dimasukkan dalam barang-barang, termasuk barang elektronik, termasuk buah, melalui kapal. Ada juga yang melalui CNE, CNT, ada juga yang melalui ekspedisi barang-barang resmi, pakai kontainer atau truk, dimasukkan dengan barang-barang seperti elektronik dan sebagainya. Jadi selama ini belum pernah kami menangkap pengedarnya di wilayah provinsi NTT ini. Selalu kita pengembangannya di Surabaya, ada yang di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Seperti itu. Ya, silakan. Menyangkut penyalahguna perempuan yang disebutkan di antara 4 ya, 4 kasus 4 atau 6? 7. Semuanya 7 ya, total 7 ya. Penyalahguna perempuan ya. Satu perempuan ya. Barang buktinya apa? Kemudian kejadiannya kapan? Bisa mungkin peristiwa sampai penangkapan seperti apa? Jadi ini dari 7 tersangka, ini yang proses hukum sebanyak 4 dari 7. Yang 3 proses rehabilitasi karena tidak cukup bukti. Kalau kita paksakan nanti salah, kita akan kena pra peradilan atau tuntutan balik. Seperti itu. Itu Pak Rani. Maksud saya gini Pak, dari penyalahguna perempuan itu apa dia diproseskan? Di proses hukum lanjut atau proses rehabilitasi? Oh dia Karena tidak cukup bukti. Kalau hanya kita temukan urin positif, dia mengakui menyalahgunakan, sedangkan barang buktinya tidak kita temukan, jaksa tidak akan mau. Karena apa yang akan dijawabkan oleh jaksa ini nggak ada. Seperti itu. Pasti nggak mau dia. Minimal harus ada sisa penggunaan. Katakanlah dia menggunakan sabu, barangkali di bomnya itu, kalau ada sisanya masih bisa. Tapi kalau itu tidak ditemukan, hanya urinnya positif saja,
itu tidak menguatkan, tidak bisa kita proses hukum lanjut. Apakah ada kaitan dengan kasus yang kemarin yang anggota Dewan PTU Pak? Perempuan di situ tergabung dalam kasus itu atau berbeda? Tidak ada. Tidak ada hubungan ya sama itu? Ya. Pak, Gimana? TKP-nya di mana? TKP-nya di kapan dan ini orangnya asalnya dari mana? Tersangkanya ini Bapak asalnya dari mana? TKP-nya di mana? Tempat penangkapan di mana? TKP. PLTKP ya yang menjelaskan. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Untuk ketujuh tersangka tersebut, yang pertama itu TKP-nya di Kabupaten Belu. Yang kedua, TKP-nya di Kota Kupang. Yang ketiga, TKP-nya di Kabupaten Sikap. Yang keempat, TKP-nya di Kabupaten TTS. Dari hasil pengembangan di Kabupaten TTS, kami melakukan penangkapan seorang tersangka lagi di Gresik, Jawa Timur. Seperti yang dijelaskan Pak Jenderal, bahwa 4 tersangka proses hukum, 3 tersangka proses rehabilitasi. Karena pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti ada padanya, yang hanya urin positif dan pengakuan pelaku bahwa mereka menggunakan narkotika. Terima kasih. Ibu, satu ini. Berapa lama pengen tayang sampai bisa nangkap? Baik, terima kasih. Untuk masa pengintaian atau penyelidikan yang bidang pemberantasan lakukan itu realita. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun, 6 bulan, tergantung informasi yang kami peroleh. Informasi dari masyarakat yang kami peroleh, ada yang betul-betul pada saat diinformasikan itu sudah menunjukkan A1, dalam arti kebenarannya sudah 50%, 70%, 90%, tergantung informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami. Kalau informasi yang disampaikan masyarakat bahwa itu masih 30%, berarti membutuhkan waktu penyelidikan kurang lebih 6 bulan, bahkan setahun, bahkan 2 tahun. Kami harus melakukan penyelidikan secara rutin. Terima kasih. Ini yang dari 7 tersangka ini, 4 kan dalam proses hukum. Mungkin kami yang perlu kami tahu yang 4 proses hukum ini sudah sampai pada tahap mana? Apa masih dalam tahap penyidikan atau masih dalam tahap proses atau sudah vonis? Kalau sudah vonis, maka mereka itu vonisnya berapa tahun? Untuk keempat ini mungkin masing-masing. Kalau yang 3 yang dilakukan rehabilitasi itu dilakukan rehabilitasi di mana saja? Baik, terima kasih. Untuk 4 tersangka proses hukum sampai dengan saat ini masih dalam proses penyidikan. Untuk 3 tersangka yang menjalani proses rehabilitasi, 2 orang direhabilitasi di BNN dan 1 orang direhabilitasi di Rumah Sakit KJ Hilas, Mameres. Untuk rehabilitasi yang dikenakan rehabilitasi rawat jalan. Terima kasih. Ibu, waktu penangkapan kemarin kapan Bu? Biar jelas. Waktu penangkapan dimulai dari kapan? Tanggal bulannya. Untuk penangkapan pertama, kami dari bidang pemberantasan melakukan penangkapan yang pertama bulan April tahun 2020. Untuk penangkapan kedua bulan Juni tahun 2020. Untuk penangkapan ketiga bulan Juli tahun 2020.
untuk penangkapan 4 yang TKP Soe itu bulan Agustus tahun 2020. Untuk penangkapan yang kelima yang pengembangan TKP Soe, kami melakukan penangkapan bulan September 2020. Baik, yang tadi di awal Pak Kepala BNN sempat sebutkan bahwa target untuk BNN dari Januari sampai dengan Desember 2020 itu 6 LKN atau LKM itu. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober baru terpenuhi 4. Kira-kira sama ini kan semua di akhir tahun ini. Kira-kira realisasi untuk 2 LKM itu kira-kira bisa memenuhi target sampai Desember 2020 atau tidak? Baik, makasih. Insya Allah bisa. Makanya dengan kehadiran rekan-rekan wartawan ini kalau bisa juga memberikan informasi lebih bagus sebenarnya. Tapi selama saya tinggal di sini belum pernah informasi dari rekan-rekan. Nah, yang minimal kalau tidak bisa memberikan informasi ya bantuan doa lah supaya bisa tercapai. Sebelum-sebelumnya kami bisa memenuhi. Mulai tahun 2018, mulai tahun 2019 bisa terpenuhi. Walaupun memenuhinya itu menjelang akhir tahun. Bahkan tahun 2000 yang lebih tahun 2018 atau 19. Yang 2019 itu bahkan lebih dari target yang ditetapkan oleh pusat. 2019. Saya masuk di sini kan tahun 2018. Itu juga terpenuhinya pada akhir tahun, Desember juga. Desember. Bahkan sidangnya mungkin Januari ya. Sidangnya sampai Januari. Tapi alhamdulillah dengan dukungan kerjasama dua dari rekan-rekan juga bisa terpenuhi juga. Bahkan tahun 2019 melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pusat. Seperti itu. Iya. Ini Pak, terkait dengan tadi penjelasan Bapak untuk penangkapan ini kan semuanya bukan barangnya bukan di NTT ya Pak. Betul. Ya. Dan untuk itu bahwa barang-barang itu datang dari luar. Iya. Dan sebagai solusi target BNN meminimalisir datang peredaran barang dari barang haram. Strategi kita untuk menanggulanginya terkait dengan barang-barang tersebut yang masuk ke wilayah NTT ini, kita bekerjasama dengan instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum, termasuk instansi lainnya dan seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini termasuk dengan jasa pengiriman ekspedisi, kami juga telah melakukan koordinasi dan kerjasama terkait dengan khususnya terkait pengiriman barang-barang yang dicurigai seperti itu. Jadi karena kan modusnya yang paling banyak kan melalui ekspedisi dan melalui ada yang titip melalui anak buah kapal, ada juga yang disamarkan dalam barang, dalam buah, termasuk barang-barang elektronik. Kadang ada yang dibawa sendiri memakai kapal laut, ada juga yang diselipkan dalam barang, tapi oleh si pengirimnya ini dipaketkan melalui kapal. Nanti langsung dijemput pada setelah sampai tujuan. Seperti itu yang sering dilakukan untuk khususnya peredaran di wilayah NTT.
Jadi kami tidak hanya bekerjasama dengan ekspedisi, jadi yang sering dilakukan oleh para sindikat ini itu yang lebih kita fokuskan, termasuk kerjasama dengan Bea Cukai dan Pelindo, termasuk ASDP yang ada di wilayah provinsi NTT ini. Kita ada kerjasama seperti itu untuk antisipasi ini. Kalau tidak juga kewalahan kami, karena terus terang aja dari narkoba yang beredar ini yang bisa diungkap oleh petugas baik kepolisian maupun BNN itu sendiri ya kurang lebih ya 30% ya dari narkoba yang beredar di Indonesia ini. Jadi masih banyak yang lolos. Apalagi di dalam situasi pandemi ini terus terang ada peningkatan peredaran dan penggunaan narkoba ini. Karena orang sudah begitu lama di dalam rumah, ya kan? Kita WFH, PSBB dan sebagainya. Orang di sini jenuh, untuk menghilangkan kejenuhan dan kepenatan itu, dia sangat mudah sekali dimasuki narkoba tersebut. Ini terbukti di beberapa daerah di provinsi lain juga sering melakukan pengungkapan, baik oleh aparat kepolisian itu sendiri maupun oleh BNN. Jadi data pengungkapan kasus di masa pandemi ini justru lebih banyak dibanding sebelum pandemi. Seperti itu. Nah, kendala kami di sini ini, di NTT ini karena daerahnya kan kepulauan. Terus dari 22 kabupaten kita baru memiliki 3 BNNK dari 22 kabupaten. Jadi yang 19 ini masih belum ada BNNK. Khususnya daerah-daerah rawan ini kami belum ada, seperti Manggarai Barat, Sumba Timur, Sika, itu belum ada BNN-nya di sana. Kami sudah melakukan koordinasi juga dengan bupatinya. Bupatinya juga merespon terhadap apa maksud dan tujuan kami atau keinginan kami. Namun karena moratorium ya, jadi untuk pembentukan instansi vertikal khususnya di Labuan Bajo, Sumba Timur, termasuk Sika ini masih belum terrealisasi. Kalau kami pengennya ya di situ bisa terbentuk BNN khususnya daerah-daerah yang rawan itu. Seperti itu. Karena kalau kita melakukan penangkapan khususnya yang di luar PAPS ini ya, seperti di Labuan Bajo, seperti di Maumere, ini terus terang aja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena kita 2 minggu sebelumnya pada saat mau melakukan penangkapan ini, kita kan profiling dulu itu. Kita harus berada di sana minimal 2 minggu sebelum melakukan penangkapan. Karena kasus narkoba, pengungkapan kasus narkoba ini kan berbeda dengan kriminal umum. Kalau kasus narkoba ini kita menciptakan dari nol. Ya, kita mencari sendiri, mencari informasi sendiri, menggali sendiri, seperti itu. Sampai menciptakan TKP sendiri. Beda dengan kriminal umum atau kejahatan konvensional, seperti katakanlah penganiayaan.
penganiayaan. Di situ kan ada saksi-saksinya, ada ditemukan barang buktinya. Hanya kita mencari saja pelakunya dan mengembangkan, seperti itu dari barang bukti yang ada tersebut. Tapi kalau narkoba beda. Bahkan untuk membeli aja terhadap seandainya penyalahguna itu membeli barang kepada pengedar, itu tidak serta-merta begitu kenal langsung mereka memberikan barang, tidak semudah itu. Jadi perlu komunikasi dan perkenalan yang lebih intens dan lebih mendalam. Mereka pengedar ini juga tidak tidak mudah percaya begitu saja. Biasanya seperti itu. Jadi harus betul-betul kenal sampai detail. Kalau dia akan membeli barang tersebut, ciri-ciri daripada kejahatan narkoba itu salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kerahasiaannya betul-betul dijaga. Bahkan orang tersangka yang sudah kita tangkap pun mereka tidak mau menunjukkan keberadaan si penjualnya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, yang kita tangkap sekarang ini, kita tangkap penjualnya kan di Surabaya, pengedarnya, ya kan? Itu pun kita menemukan pengedarnya ini atau penjualnya di Surabaya ini bukan dari orang yang kita tangkap di Suri. Kita mencari sendiri, menganalisa sendiri. Jadi terus terang saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya jeda waktunya kurang lebih sebulan lebih. Pada saat kami melakukan penangkapan di Surabaya, terus kita menangkap yang di Surabaya ini, jeda waktunya sebulan lebih. Karena yang kita tangkap pertama ini, yang di Surabaya ini, tidak menunjukkan keberadaan si penjualnya ini. Itu ciri-ciri daripada kejahatan narkoba, salah satunya yang merahasiakan identitas daripada si penjual tersebut. Itu. Padahal dia tahu, alamat rumahnya tahu kok. Kamu sering ke sana, sering main ke rumahnya. Nah itu. Itu saya kira. Baik, terima kasih Dok. Yang saya mau tanyakan 0,5 ini ya sekitar kurang lebih, kalau di NTT ya, di NTT ini sekitar 1,5 juta kurang lebihnya. Ini kan 0,5885, ya 1,5 juta kurang lebih. Nah, itu salah satu pemicu kenapa Indonesia ini dibanjiri oleh peredaran narkoba, ya, karena salah satu faktor atau pemicunya disparitas harga yang begitu menyolok. Kalau kita bandingkan seperti di mana, di Tiongkok ini 1 gram hanya 20.000 sabu ini, tapi masuk NTT ini 2,5 juta 1 gramnya. Coba 1 gram cuma 20.000 di sana, di Tiongkok sana. Masuk di NTT 2,5 juta. Kalau Jakarta masih bisa 2 juta lah, 2 juta atau 1,5 masih bisa. Karena di sana lagi banyaknya itu 1,5 sampai 2 juta. Kalau di NTT 2 juta sampai 2,5. Rata-rata 2,5 gram. Nah, untuk daerah
yang pertama, yang ranking pertama. Labuan Bajo itu karena sekarang daerah wisata, otomatis ekonomi kan tumbuh berkembang di sana, putaran uang besar. Nah disinilah bagian itu selalu menyasar kepada tempat-tempat yang ekonominya tumbuh dengan subur. Itu sudah, kalau daerah wisata itu otomatis identik dengan ya perkembangan narkoba itu tadi. Daerah wisata itu kan pasti dibarengi dengan tempat hiburan juga yang jelas. Nah, tempat hiburan biasanya ya identik juga dengan peredaran narkoba itu tadi. Seperti di Jakarta pun sangat luar biasa. Mungkin hampir semua tempat hiburan di sana ini, kalau kita mau mendapatkan narkoba mungkin lebih mudah dibandingkan di sini. Jakarta ini, kota-kota besar khususnya. Jakarta, terus termasuk Surabaya, Bali, Bandung, Medan,